gratis di Provinsi Jambi berjalan kondusif. (18.103) kepala keluarga menjadi sasaran penerima BPNT. Status siaga bencana hidrometeorologi berakhir pada Maret 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini, edisi Sabtu 22 Februari 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan Rido Pratama, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Kita awali informasi Jambi hari ini. Korem 042 Garuda Putih menyiagakan Babinsa untuk menjaga kondusivitas program makan bergizi gratis di Provinsi Jambi agar pembagian makanan berlangsung tertib dan lancar. Beberapa sekolah di Kelurahan Simpang Pak Sipin menjadi sasaran pelaksanaan makan bergizi gratis. Untuk menjaga kondusivitas sekolah yang menjalankan program MBG di Kelurahan Pak Sipin, Kota Jambi, terdapat 2 Babinsa yang disiagakan. Mereka mengawasi dan memastikan jumlah makanan yang diterima sesuai, agar makanan bergizi dapat dinikmati oleh seluruh siswa di sekolah tersebut. Selain itu, para Babinsa juga disiagakan untuk mengawasi pembagian makanan agar berjalan tertib dan lancar. Salah seorang Babinsa yang bertugas untuk menjaga keamanan pelaksanaan MBG, Setu Hengki, menjelaskan, selama pelaksanaan MBG beberapa hari ini berjalan dengan lancar. Saya menjelaskan karena kami ada perintah dari Kementerian Kodim melalui dan Ramil 09 Sanepura memutuskan untuk Babinsa, untuk pengamanan, untuk pembagian makan bergizi yang diberikan oleh Bapak Prabowo. Jadi di harapan kami jangan sampai ada yang ricuh, yang mungkin ada kekurangan. Alhamdulillah yang setelah kami pantau 3 hari ini tidak ada yang bermasalah gitu. Program MBG diharapkan tidak hanya terlaksana di 14 titik sekolah yang ada di Kota Jambi, tetapi juga menyasar sekolah lain dengan siswa-siswa yang tepat untuk memperoleh makanan bergizi gratis. Titi Adli, TVRI Jambi melaporkan. Ya, selanjutnya Saudara, Pemkab Batanghari telah melakukan pendataan terhadap masyarakat atau calon penerima bantuan pangan non-tunai dari pemerintah pusat. Calon penerima bantuan tersebut sebanyak 18.000 lebih kepala keluarga. Upaya pendataan terhadap masyarakat calon penerima bantuan pangan non-tunai BPNT di tahun 2025 telah dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Batanghari. Terdapat 18.103 kepala keluarga yang nantinya akan menerima bantuan dari program pemerintah tersebut. Ketua Koordinator Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Batanghari, Yusuf, mengatakan, data calon penerima bantuan ini diambil dari 2 kategori, yakni data program Keluarga Harapan PKH sebanyak 9.653 kepala keluarga, serta data terpadu kesejahteraan sosial DTKS sebesar 8.540 kepala keluarga. Nantinya proses penyaluran akan dilakukan secara bertahap dengan sistem penerimaan setiap 3 bulan. Tahun ini penerima sembako murni namanya itu 8.540 KK. Jadi kalau dijumlahin termasuk yang PKH sama yang murni kurang lebih jumlah itu 18.103. Kalau sembako ini dia sama dalam 1 tahun itu 4 tahap ya. Sekitar 200.000 sebulannya kan. Cuma dia ngambil tetap bertahap 3 bulan sekali. Gitu. Setiap kali penyaluran, penerima BPNT berhak mendapatkan nilai bantuan sebesar Rp200.000 per kepala keluarga. Proses ini akan berlangsung hingga akhir tahun dengan sistem penyaluran sebanyak 4 tahap. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPBD Kabupaten Serolangun belum memperpanjang status siaga bencana hidrometeorologi. Status siaga bencana hidrometeorologi ini akan berakhir pada Maret 2025.
Berdasarkan informasi BMKG Provinsi Jambi, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi memasuki puncak musim penghujan. Tingginya intensitas hujan yang terjadi saat ini membuat sejumlah daerah rentan terdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Kondisi cuaca yang terjadi saat ini mendapat tanggapan dari Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Sarolangun, Yen Aswandi. Yen Aswandi mengatakan untuk menghadapi puncak musim hujan yang terjadi saat ini, pihaknya telah meminta seluruh jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai fenomena alam dan cuaca ekstrem. Untuk kemarin statusnya kami buat 3 bulan dari terhitung di bulan Desember kemarin Sampai berarti sekitar lebih kurang di bulan Maret. Itu yang itu belum dapat kami informasi. Yen Aswandi menambahkan pihaknya selalu mengingatkan seluruh unsur terkait agar terus bersinergi dan berkolaborasi untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, selanjutnya saudara, cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Kerinci ditandai dengan tingginya intensitas hujan yang terjadi pada siang hingga malam hari. Menyikapi kondisi cuaca itu, Dewan Kabupaten Kerinci mengimbau agar BPBD melakukan siaga bencana. Kabupaten Kerinci saat ini memasuki puncak musim penghujan. Tingginya intensitas hujan yang terjadi saat ini membuat sejumlah daerah rentan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Kondisi cuaca yang terjadi saat ini mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, Irwandi. Irwandi mengatakan, wilayah Kabupaten Kerinci memiliki banyak daerah rawan longsor, terutama di kawasan perbukitan dan lereng gunung. Curah hujan tinggi juga berpotensi menyebabkan banjir di beberapa titik yang menjadi langganan gendangan air. Selain menghimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Batang Merau dan perbukitan Kerinci untuk waspada, Irwandi juga minta BPBD untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam akibat cuaca ekstrim. Rawan banjir. Di dalam ini BPBD dengan Dinas PPR selalu standby 24 jam. Ketika terjadi banjir, insya Allah kita akan bersama dengan dinas terkait untuk turun ke lapangan untuk mengatasi. Dengan kesiapsiagaan dan peralatan yang optimal, diharapkan dampak potensi bencana alam dapat diminimalisir sehingga keselamatan warga tetap terjaga selama berlangsungnya cuaca ekstrim. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Perum Bulog Kanwil Jambi menargetkan penyerapan 1.600 ton gabah kering dari petani pada April mendatang. Hingga saat ini, Perum Bulog baru menyerap 786 ton gabah dari petani yang telah panen. Pemerintah melalui Perum Bulog Kanwil Jambi mulai membeli gabah petani dengan harga pembelian pemerintah yakni Rp6.500 per kilogram. Penetapan tarif ini sebagai upaya memberikan kesejahteraan kepada petani demi terwujudnya ketahanan pangan nasional. Hingga pertengahan Februari ini, Perum Bulog Kanwil Jambi telah menyerap sekitar 786 ton gabah atau 393 ton beras dari petani. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Jambi Ali Ahmad Naji Amsari menargetkan pihaknya mampu menyerap 1.600 ton gabah kering atau setara 879 ton beras dari petani. Penyerapan gabah ini diperlukan untuk menambah ketersediaan beras di gudang Bulog Kanwil Jambi. Jadi kita yang mendatangi mereka dan kita melaksanakan koordinasi dengan semua pihak termasuk untuk penggilingannya supaya gabah itu bisa langsung digiling. Karena kita ini kan di sini memang masalah alat giling ini memang berbeda dengan wilayah lain yang sudah jauh lebih modern gitu loh. Kalau pengeringannya juga di sini masih menggunakan tanah ya. Jadi kalau musim hujan Mbak, itu bisa busuk gabah itu kalau nggak segera dikeringkan. Jadi kita harus mengalir gitu ya. Dari mulai beli gabah harus siap dengan penggilingan. Ali Ahmad Naji Amsari menambahkan, tak hanya pemerintah daerah, untuk menyukseskan target pembelian gabah dari petani, Perum Bulog Kanwil Jambi juga menggandeng TNI dan seluruh pihak terkait lainnya. Puncak panen padi di Provinsi Jambi diprediksi terjadi pada Maret mendatang, yakni di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Bungo, dan Kabupaten Kerinci.
Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh bersama Perumbulok Kerinci menjamin ketersediaan beras hingga 4 bulan ke depan. Saat ini, persediaan beras di gudang Perumbulok Kerinci mencapai 1.000 ton. Sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan beras, Dinas Ketahanan Pangan bersama Perumbulok Kerinci menyiagakan 100 ton beras yang tersimpan di gudang Perumbulok Kerinci. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Suwarmansyah mengatakan, Perumbulok Kerinci akan menerima tambahan pasokan beras 3.000 ton dari Kota Palembang. Adanya tambahan tersebut, pasokan beras untuk masyarakat Kota Sungai Penuh diyakini akan mencukupi kebutuhan hingga 4 bulan ke depan. Jika pasokan beras tersebut tidak mencukupi, maka Perumbulok Kerinci akan menyiagakan beras SPHP bagi masyarakat yang membutuhkan. Kekurangan stok itu maka kita meluncurkan beras SPHP ini. Beras SPHP ini memang di bawah harga standar eceran. Jadi kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan dilemparnya subsidi beras SPHP. Suwarmansyah mengimbau kepada seluruh agen dan pedagang beras untuk tidak melakukan penimbunan beras dalam jumlah yang banyak. Penimbunan akan sangat berdampak pada ketersediaan beras yang ada di Kota Sungai Penuh. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, persediaan belangko KTP elektronik di Kabupaten Batanghari menipis. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, permintaan rekam cetak KTP elektronik di Kabupaten Batanghari saat ini masih tinggi. Kondisi itu dikhawatirkan tidak dapat terpenuhi karena mulai menipisnya persediaan belangko KTP elektronik. Pelaksanaan rekam cetak KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batanghari saat ini masih terus bergulir. Tingginya animo masyarakat dalam pembuatan data kependudukan itu dikhawatirkan sulit terrealisasi karena mulai menipisnya persediaan belangko KTP elektronik. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batanghari Reflizer. Reflizer mengatakan, persediaan belangko KTP elektronik saat ini hanya 3.500 keping. Apabila jumlah belangko KTP elektronik tersebut tidak mencukupi, maka pihak Disdukcapil terpaksa hanya memberikan lembaran surat KTP sementara bagi wajib KTP. Sekitar 3.500 masih ada sekitar itu. Karena kami belum ada tiap harinya bergerak, kan ada pencetakan baru dari perekaman baru, kemudian pencetakan baru dari KTP yang hilang, yang rusak segala macam. Sekitar 3.500 masih ada stok belangko KTP. Saya kira menjelang nanti didistribusikan lagi oleh pusat cukup. Reflizer menambahkan, setiap harinya Disdukcapil Kabupaten Batanghari mendapatkan jumlah pengajuan rekam cetak KTP elektronik sebanyak 200 orang. Apabila permintaan terus membludak, diprediksi persediaan belangko KTP elektronik tidak akan cukup hingga akhir Maret mendatang. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu Saudara, wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai menarik perhatian publik. BPJS Kesehatan Jambi saat ini masih menunggu petunjuk teknis mengenai penerapan kenaikan iuran tersebut. BPJS Kesehatan berencana menaikkan iuran bulanan pada tahun 2026. Rencana kenaikan iuran kesehatan itu telah dilakukan pengkajian dan rapat bersama dengan pemerintah pusat dan DPR RI. Wacana kenaikan iuran itu muncul seiring dengan rencana penerapan sistem kelas rawat inap standar yang akan diberlakukan pada pertengahan tahun 2025 ini. Kenaikan iuran ini dinilai untuk menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional. Kabag Sumber Daya Manusia dan Urusan Kehumasan BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Agus Rianto mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu instruksi dan hasil kajian yang dilakukan BPJS Kesehatan Pusat. Jika iuran dinyatakan resmi naik pada tahun 2026, maka pihaknya akan mempedomani dan menerapkan hal tersebut di daerah. Terkait wacana yang membicarakan akan naiknya iuran BPJS Kesehatan. Nah, untuk saat ini tahun ini memang
sampai saat ini belum ada ya dari internal kita maupun dari BPJS Kesehatan sendiri menyatakan bahwa di 2025 ini akan ada kenaikan. Nah, kalaupun ada statement dari Menteri Kesehatan terkait kenaikan itu mungkin akan terjadi di 2026. Agus Rianto berharap masyarakat dapat menerima wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pihaknya akan mensosialisasikan wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, menjawab kebutuhan masyarakat desa, pemerintah desa Sungai Tembang pada tahun ini akan memfokuskan pembangunan pada infrastruktur jalan. Kebijakan itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Pemerintah desa atau Dusun Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas pada tahun ini akan fokus pada pembangunan infrastruktur. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan itu juga bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Datuk Rio Dusun Sungai Tembang Sabran Effendi mengatakan, rencana pembangunan infrastruktur terutama jalan dusun dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan dusun yang berkelanjutan. Tak hanya jalan, pada tahun ini pemerintah Dusun Sungai Tembang juga fokus pada pembangunan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Dari pemerintah Dusun Sungai Tembang sudah berkali-kali setiap tahun kita mengajukan di bidang infrastruktur itu berupa jalan penghubung dari desa Sungai Tembang ke desa Macang Gedang. Camat Tanah Sepenggal Lintas Sulaiman mengatakan pihak kecamatan akan mendukung penuh pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah dusun. Pihak kecamatan tetap mendukung pembangunan di dusun melalui musyawarah yang disepakati bersama masyarakat. Harapkan pihak kecamatan untuk usulan prioritas oleh Rio tadi karena itu menyangkut dengan keselamatan warga kami. Karena itu pagi sekolah, sore madrasah dan juga itu akses perekonomian rakyat di dusun tadi. Pada tahun 2025 ini terdapat sejumlah pemerintah dusun yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti Dusun Sungai Tembang. Tak hanya memperbaiki drainase, pada tahun ini pemerintah Dusun Sungai Tembang juga melakukan perbaikan jalan sepanjang 2,5 km dengan anggaran dana desa dan swadaya masyarakat. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu saudara, masyarakat yang tergabung dalam LPHD Bukit Gajah Berani Desa Birun, Kabupaten Merangin, rutin melakukan patroli untuk menjaga hutan desa. Dalam beberapa kali patroli, masyarakat menemukan penambangan emas ilegal yang mengancam ekosistem hutan. Masyarakat Desa Birun, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, menyadari arti pentingnya hutan bagi kehidupan. Kesadaran itu membuat 9 orang dari masyarakat ini membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa LPHD Bukit Gajah Berani pada tahun 2016. Tak hanya memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, lembaga ini juga bertugas menjaga hutan desa seluas 2.278 hektar. Masyarakat yang masuk dalam kelompok ini rutin melakukan patroli 1 kali dalam 1 bulan selama 5 hingga 7 hari. Selain illegal logging, patroli yang dilakukan juga bertujuan untuk mengantisipasi ancaman penambangan emas ilegal tanpa izin atau peti. LPHD terbentuk terbentuk tahun 2016 di SK itu kita mengadakan patroli satu kali per bulan. Apabila ada penemuan yang bersifat ilegal di hutan kita akan ambil tindakan langsung. Sejak dibentuk dan melakukan patroli, LPHD Bukit Gajah Berani beberapa kali menemukan aktivitas penambang emas ilegal di wilayah hutan Desa Birun. Para penambang yang berasal bukan dari Desa Birun ini diimbau untuk segera pergi. Tidak ada perlawanan dari penambang peti membuat upaya penghentian penambangan berlangsung kondusif dan penambang membawa alat beratnya pergi dari hutan. Tak hanya memberi imbauan, pada pertengahan 2024 lalu LPHD Bukit Gajah Berani bersama pemerintah desa juga menjatuhkan sanksi denda secara adat kepada para pelaku peti. Kalau ancaman itu ada kegiatan peti, illegal logging,
yang ada pengusahanya yang masuk dari luar. Oke, Nah, dengan adanya kita patroli, mungkin bulan depan kami pasang papan informasi untuk himbauan supaya mereka itu tidak masuk lagi ke wilayah HD kita. Hutan Desa Birun memiliki arti penting bagi masyarakat karena memberikan hasil hutan bukan kayu seperti madu, durian, dan sebagainya. Dari hasil hutan, masyarakat juga memperoleh insentif melalui skema imbal jasa lingkungan. Tak hanya itu, hutan Desa Birun juga menjadi ruang hidup bagi primata, beruang, dan ruang jelajah bagi harimau karena letak hutan yang berdekatan dengan Taman Nasional. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Polres Tanjung Jabung Barat melaksanakan operasi keselamatan berlalu lintas tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas jelang bulan suci Ramadan. Untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas kepada masyarakat jelang bulan suci Ramadan, Polres Tanjung Jabung Barat melaksanakan operasi keselamatan berlalu lintas tahun 2025. Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat AKP Rita Purnamasari mengatakan, operasi keselamatan berlalu lintas ini digelar agar masyarakat tertib berlalu lintas, seperti menaati peraturan lalu lintas, menggunakan helm saat berkendara, dan membawa kelengkapan kendaraan. Operasi keselamatan berlalu lintas tahun 2025 ini dilaksanakan dengan humanis, tidak dengan tindakan, melainkan imbauan dan peringatan kepada pengendara yang melanggar aturan. Pada kegiatan ini juga dilakukan pembagian helm kepada para pengguna jalan. Lalu lintas sesuai dengan tugas pokok kami, kami tentang keamanan dan ketertiban kelancaran lalu lintas, Pak. Otomatis disiplin berlalu lintas di jalan raya baik bagi pengguna maupun pengendara kendaraan. Oh, sudah pasti biar lalu lintas di Kabupaten Tanjung Barat khususnya Pulau Tunggal ya tertib baik pada saat menggunakan kendaraan maupun pada saat menjadi pengguna jalan lainnya. Masyarakat pengguna jalan baik pengendara motor maupun mobil diharapkan tetap memperhatikan keselamatan dalam berkendara dengan mematuhi aturan dan ketentuan berlalu lintas dengan baik dan benar. Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat akan melakukan penindakan jika ke depan masih ditemukan pengendara yang tidak menaati aturan lalu lintas. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, harga sejumlah bahan pokok di beberapa pasar tradisional dalam kota Jambi mulai naik. Upaya intervensi harga melalui pasar murah akan dilakukan di Sperindak Provinsi Jambi untuk mengatasi gejolak kenaikan harga bahan pokok jelang Ramadan. Harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional dalam kota Jambi mulai mengalami kenaikan. Kenaikan harga bahan pokok itu disebabkan adanya keterlambatan pasokan dari luar daerah. Komoditi cabai, bawang, dan daging ayam menjadi beberapa komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan. Saat ini cabai merah keriting dijual di harga Rp36.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya hanya Rp32.000 per kilogram. Cabai rawit merah besar dijual di harga Rp90.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram. Bawang merah dijual di harga Rp28.000 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp24.000 per kilogram. Sementara daging ayam dijual di harga Rp28.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok itu mendapat tanggapan dari Kabid Pengembangan dan Perdagangan di Sperindak Provinsi Jambi, Bahrul Akbar. Bahrul Akbar mengatakan, selain masalah distribusi, momentum hari besar keagamaan seperti bulan suci Ramadan juga menjadi salah satu penyebab kenaikan harga bahan pokok. Ketersediaan barang yang tidak sepadan dengan tingginya permintaan menyebabkan naiknya harga bahan pokok di pasaran. Untuk mengatasi gejolak kenaikan harga bahan pokok jelang Ramadan, Disperindak Provinsi Jambi akan melakukan intervensi harga melalui pasar murah. Pemantauan dulu, setelah itu ada rapat tim, biasanya kita akan melakukan operasi pasar yang mungkin itu akan dilakukan bukan kita yang menentukan tapi tim TPID nanti yang melakukan. Kalau memang pelaksanaannya itu biasanya 2 hari sebelum Lebaran atau 3 hari sebelum Lebaran kita sudah melaksanakan operasi pasar. Menjaga kestabilan harga bahan pokok membutuhkan peran dari seluruh pihak. Tak hanya pemerintah dan masyarakat, peran penjual atau distributor barang juga sangat dibutuhkan agar pembeli tidak membeli pangan dengan jumlah yang berlebihan. Sementara para penjual tidak diperbolehkan untuk menimbun pangan.
Menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjelang Ramadan sangat diperlukan untuk mengurangi atau menjaga agar tidak terjadinya inflasi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini, karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya, ICMI Orwil Jambi menggelar seminar menyambut bulan suci Ramadan. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, ICMI Orwil Jambi menggelar seminar dalam rangka meningkatkan iman dan takwa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Seminar tersebut mengusung tema Spirit Isra Mi'raj dan Kemuliaan Ramadan dalam meningkatkan iman dan takwa. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Orwil Jambi Sabtu pagi menggelar seminar dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang bulan suci Ramadan. Seminar ini digelar di Gedung Aula Universitas Batanghari. Kegiatan ini mengusung tema Spirit Isra Mi'raj dan Kemuliaan Ramadan dalam meningkatkan iman dan takwa serta solidaritas dengan saudara di Palestina dan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Ketua ICMI Orwil Jambi Profesor Muhtar Latif mengatakan, keberadaan ICMI adalah sebagai penyeimbang sekaligus penengah dari seluruh kekuatan, kepentingan dan kelompok untuk bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat membangun Jambi yang lebih baik. Dapat melaksanakan kegiatan di awal tahun ini, yaitu seminar yang merangkai 4 kegiatan sekaligus. Pertama, momentumnya adalah Isra Mi'raj, kemudian kita syukuran. Kita juga merangkai kegiatan ini dengan kegiatan menyambut bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, 2025 Masehi. Dalam kesempatan tersebut, Rektor UIN STS Jambi Profesor Kasful Anwar mengatakan, seminar ini sebagai momentum untuk memahami nilai-nilai Isra Mi'raj dalam perspektif meningkatkan kualitas ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita hari ini melakukan seminar bersama ICMI Provinsi Jambi. Ini mengundang para mahasiswa dan juga ormas yang ada di Provinsi Jambi ini. Saya melihat kegiatan ini adalah kegiatan yang luar biasa yang mungkin memberikan nilai tambah bagi kita ya dalam memahami bagaimana kita melihat Isra Mi'raj dalam perspektif meningkatkan kualitas ibadah Ramadan ya. Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Johansyah mengapresiasi program-program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh ICMI Orwil Jambi. Johansyah berharap ICMI Orwil Jambi dapat mendukung program pemerintah daerah dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Seminar ini menghadirkan solusi konkret dan strategis bagi setiap permasalahan yang terjadi di daerah, nasional, hingga global yang berdampak bagi pelaksanaan program daerah. Tentunya kami atas nama Pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi kegiatan ICMI Orwil Jambi pada hari ini. Yang mengambil tema ini terkait dengan Spirit Isra Mi'raj dan tentunya solidaritas kita dengan saudara kita di Palestina. Dan ini menunjukkan bahwa program ICMI ini sangat mendukung program-program pemerintah Provinsi Jambi. Dan tentunya ini ke depannya ini selalu terus berkolaborasi dalam membangun Provinsi Jambi yang kita cintai seperti itu. Johansyah mengajak seluruh anggota ICMI Orwil Jambi untuk senantiasa mengupayakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong dan menguatkan semangat gotong royong untuk seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan daerah. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jambi terus berupaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan tersebut, advokat harus memiliki predikat officium nobile. Advokat merupakan suatu bentuk profesi yang terhormat, sering disebut sebagai officium nobile atau pemberi jasa yang sangat mulia dalam hukum.
Disebut mulia karena advokat merupakan salah satu pilar dalam menegakkan suatu supremasi hukum dan hak asasi manusia yang dapat mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam hal menyadarkan hak-hak fundamental di depan hukum. Dalam menegakkan keadilan, advokat harus memiliki simbol atau predikat officium nobile. Simbol itu menjadi sebuah pegangan bagi profesi advokat untuk tidak memperdulikan latar belakang klien dan berprinsip kemanusiaan. Hal tersebut dikatakan Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Aprizul Ihsan Hasibuan saat membuka pendidikan khusus profesi advokat PKPA dan ujian kompetensi dasar profesi advokat UKDPA tahun 2025. Uji kompetensi dasar profesi advokat ini menjadi salah satu upaya DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jambi dalam mewujudkan advokat yang profesional dan berkualitas. Hari ini kita melaksanakan PKPA, yaitu pendidikan khusus profesi advokat, dan ditindaklanjuti dengan ujian kompetisi dasar advokat. Ya, tujuannya untuk kita sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk mendidik advokat baru dalam penerimaan advokat baru yang memberi wewenang pada organisasi untuk mengangkat advokat baru. Ketua Prodi Pasca Sarjana UIN STS Jambi, Ruslan Abdul Ghani mengatakan, advokat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sistem hukum yang adil dan transparan. Dalam upaya menjamin keadilan, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela klien, namun juga sebagai penjaga tegaknya supremasi hukum. Ya, kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan ini. Nah, kegiatan ini adalah merupakan tindak lanjut daripada MOA antara Prodi Ilmu Syariah Pasca Sarjana UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan DPD KAI Provinsi Jambi. Uji kompetensi dasar profesi advokat tahun 2025 ini diikuti oleh belasan peserta. Yogi Ramadhani, Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, 50 guru SLB dari berbagai daerah di Provinsi Jambi mengikuti kursus mahir dasar KMD. Guru yang mengikuti kegiatan ini akan dibekali pengetahuan dasar dan pengalaman praktis kepramukaan. 50 guru SLB dari berbagai daerah di Provinsi Jambi mengikuti kursus mahir dasar KMD atau kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar. Kegiatan yang dilaksanakan selama 6 hari ini digelar di SLB Sri Sudewi Masjun Sofwan, Kota Jambi. Ketua Kursus Kepramukaan Novpriyadi mengatakan, kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kompetensi guru sebagai pembina pramuka. Peserta yang mengikuti kegiatan ini akan dibekali pengetahuan dasar dan pengalaman praktis kepramukaan, seperti perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan rencana pandega. Hari ini kami Pusdiklatda Warna Bumi Gerakan Pramuka Jambi bekerja sama dengan Forum MKKS Sekolah Luar Biasa mengadakan kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar bagi guru SLB se-Provinsi Jambi. Maka pada hari ini, hari ke-6, kita sedang melaksanakan praktek membina yang merupakan bagian dari rangkaian acara kursus ini. Salah seorang peserta kursus asal Kabupaten Serolangun, Riki, mengatakan, KMD merupakan sarana yang sangat baik bagi guru untuk mengasah kemampuan dan keterampilan kepramukaan. Terkait pada kegiatan pada KMD untuk guru pendidikan khusus SLB se-Provinsi Jambi, yang mana kegiatan ini menempah untuk membuat calon-calon pembina untuk sekolah luar biasa se-Provinsi Jambi. Yang mana di sini kita lihat dari beberapa animo respon kuat dari seluruh sekolah luar biasa se-Provinsi Jambi untuk meningkatkan kemampuan kepramukaan untuk para anak-anak disabilitas yang ada di Provinsi Jambi. Selain meningkatkan kompetensi guru, kegiatan ini juga digelar sebagai persiapan untuk mengikuti pelaksanaan perkemahan pramuka berkebutuhan khusus PPBK tingkat nasional tahun 2025. PPBK pada tahun ini akan diselenggarakan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur pada 13 hingga 19 Agustus 2025. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah melalui aksi gerakan pungut sampah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih ya Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Untuk menjaga lingkungan yang sehat, nyaman, dan bersih, Kar Unja melakukan pemungutan sampah di kawasan Jalan Lingkar Jambi Timur. Selain masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, tumpukan sampah tersebut juga diakibatkan minimnya TPS. Untuk memberikan aksi nyata kepada lingkungan, Paguyuban KSE Unja dan KSE Senusantara mengadakan gerakan pungut sampah atau GPS yang dilakukan serentak di ratusan titik se-Nusantara. GPS ini merupakan agenda yang telah dijadwalkan 1 tahun sekali oleh Yayasan Karya Salemba 4 yang diselenggarakan di 34 titik Nusantara. Pada tahun ini, Paguyuban KSE Unja menyelenggarakan agenda GPS pada hari Sabtu, 22 Februari 2025 yang berlokasi di Jalan Lingkar Timur, Talang Bakung, Jambi. Di sepanjang jalan, tampak beberapa titik tumpukan sampah dengan volume sampah yang cukup banyak. Hal itu membuat pengguna jalan yang melintas sangat terganggu, terutama bau sampah yang sangat menyengat. Ketua Paguyuban, Yoga mengatakan, selain masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, tumpukan sampah tersebut juga diakibatkan minimnya TPS. Kami dari Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Jambi melakukan kegiatan gerakan pungut sampah atau GPS yang dilakukan serentak se-Nusantara di 35 titik se-Nusantara pada hari ini, dan kali ini di Jambi kita melakukannya di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah. Yoga menambahkan, pihaknya akan membuat taman di lokasi tumpukan sampah yang telah dibersihkan agar masyarakat tidak dapat lagi membuang sampah sembarangan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kebiasaan masyarakat yang tidak bijak dalam memilah sampah sesuai dengan kategori membuat salah seorang aktivis lingkungan Yuda Trianto berani mengambil langkah kecil. Kini langkah tersebut berdampak besar bagi kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah. Polusi sampah plastik di Indonesia masih menjadi permasalahan global dari masa ke masa. Materialnya yang membutuhkan waktu yang lama untuk terurai, membuat limbahnya menumpuk berpuluh-puluh tahun, serta mencemari lingkungan. Di kota Jambi, tercatat sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir Talang Gulo terbanyak berasal dari sampah rumah tangga. Buruknya kebiasaan masyarakat yang tidak bijak dalam memilah sampah sesuai dengan kategori, membuang sampah tidak tepat tempat, sudah menjadi suatu kebiasaan karena merasa sampah sudah menjadi barang yang tidak bernilai. Berawal dari keresahan inilah, Yuda Trianto, seorang pemuda di kota Jambi, memulai langkah kecil dengan mengajak pemuda di lingkungan sekitarnya untuk lebih peduli dengan keberadaan sampah plastik. Yuda menyadari sampah masih memiliki nilai jika kita mau memulainya. Sedikit demi sedikit menjadi bukit. Bermula hanya dari lingkungan sekitar rumahnya, kini Yuda mampu memberi perubahan pada kebiasaan masyarakat dalam pemilihan sampah. Aktivitas Yuda dalam pemilihan sampah diapresiasi oleh pemerintah setempat. Dengan memanfaatkan halaman rumahnya, kini Yuda menjadi ketua Bank Sampah Induk di kota Jambi yang ia namai dengan nama Dream. Konsepnya kita tidak berpikir terlalu jauh, kita hanya punya impian, punya mimpi di mana kita mau mewujudkan ekonomi kita lebih baik, lingkungan kita minimal terdekat dari rumah kita masing-masing itu menjadi lebih nyaman untuk ditinggali. Nah, dari impian-impian itu terbitlah nama Dream atau impian bersama dari kita. Hasil yang indah tidak tercipta dari langkah yang mudah. Yuda bersama tim juga aktif melakukan sosialisasi pemilihan sampah plastik. Tidak hanya dari rumah ke rumah,
namun juga menyasar kepada pelajar. Melalui usahanya ini, Yuda berharap dapat menabung perubahan yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Pratama. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.